Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi. Dimanapun saudara ada hari ini, saya percaya bahwa sukacita Tuhan, kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, siapkan hatimu untuk datang menyembah mengagungkan Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati setiap kita di hari ini. Haleluya, haleluya. Kita datang dengan hati yang bersyukur kepada Dia, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman Tuhan berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Haleluya, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Aba ya Bapa. Roh Kudus Engkau hadir dan melawat menjamah kami dimanapun kami ada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami datang Bapa. Kami datang untuk menyembah Engkau. Saat ini ku datang padamu Tuhan. Saat ini ku sujud menyembah-Mu. Ku Ku bersyukur atas kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam hidupku. Saat ini ku datang padamu Tuhan. Saat ini ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, sebab tiada Allah seperti Engkau. Ku agungkan nama-Mu, Engkau yang termulia, Yesus, Juru Selamatku. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Ku datang padamu Tuhan. Saat ini ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, sebab tiada Allah seperti Engkau. Ku agungkan nama-Mu, Engkau yang termulia, Yesus,
Juru selamatku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, sebab tiada Allah seperti Engkau. Ku agungkan nama-Mu, Engkau yang termulia, Yesus, Juru selamatku. Engkau Allah yang termulia bagi kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang besar, Yesus. Kami bawa pujian, kami bawa sembah. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, sebab tiada Allah seperti Engkau. Ku agungkan nama-Mu, Engkau yang termulia, Yesus, Juru selamatku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, sebab tiada Allah seperti Engkau. Ku agungkan nama-Mu, Engkau yang termulia, Yesus, Juru selamatku. Yesus, Juru selamatku. Oh, Yesus, Juru selamatku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang ada di surga, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kami ada sampai hari ini Bapa. Kami datang mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami ada pagi hari ini, Roh Kudus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu akan menjamah dan melawat serta memberkati semua kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Ini kami Tuhan Yesus, hati kami, pikiran kami, roh, jiwa dan tubuh kami adalah milik-Mu ya Bapa yang baik. Dan ibadah di pagi hari ini, hamba berdoa mentabiskannya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, sama-sama dengan suara keras kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Segala yang diciptakannya mengagungkan Dia dengan sorak-sorai, dengan pujian pengagungan, sebab Dia layak untuk menerima segala-galanya. Haleluya, haleluya. Langit dan bumi memuji-muji Engkau Tuhan Yesus. Yeay. Mari saudara, kita tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin.
Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, Engkau Tuhan Raja kami. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeah! Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau layak. Mari sama-sama kita katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Yeah. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang bertakhta di atas puji-pujian kami. Engkau besar Tuhan, Engkau hadir bagi kami saat ini. Engkau datang dan bertakhta. Yeah. Kita tetap memuji-muji Dia yang berkendara melalui awan-awan melintasi langit. Dengan puji-pujian kami mengagungkan Engkau Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan
Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Engkau Tuhan besar bagi kami, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami merindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat. Dengan suara keras katakan begini, oh. Great is our God. Yeah. Haleluya. Kami percaya hari ini mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang hilang pengharapan. Dalam pujian ada kuasa Tuhan yang bekerja. Haleluya. Yeah. Katakan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Dengan iman sekali lagi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Dia besar, Dia dahsyat, Dia berkuasa. Haleluya. Yeay. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kudus Bapa. Engkau yang bertakhta di surga. Namun Engkau juga yang bertakhta di hati setiap kami yang merindukan Engkau. Kami datang mencari wajah-Mu, menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran, di dalam kekudusan hadirat-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Sebab hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami temukan kasih-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Benar Tuhan, Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian, ku angkat pujian bagi-Mu. Kami bawa sembah kami, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian, ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat
temukan kasih-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, 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 kudus Bapa. Yesus, kami bawa pujian, kami bawa syukur kami. Kami bawa pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Layak Engkau Bapa, layak disembah. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian kami, dengan mazmur kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Hira-la-ba-la-ba-la-ba-she, Hira-ma-she-kira ra-ma-ya-mo-re-re-re, le-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 le. Kudus, 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 kuduslah Engkau. Bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Segala yang bernafas memuji-muji Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau mulia. Yesus, Yesus, Yesus. Kami sembah. Haleluya. 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 Layak Engkau Tuhan. Haleluya. Ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih. Ku angkat pujian, ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Yesus, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian, ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku
temukan kasih-Mu. Ku temukan Tuhan, ku temukan kasih-Mu. Haleluya. Biarlah nama-Mu yang kami agungkan sampai selama-lamanya Bapa. Hallelujah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Hallelujah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah. Engkau Tuhan kami tinggikan Bapa. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, sekali lagi katakan bagi Dia. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua kita di dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat GKRI Lembah Pujian yang ada di kota Kabupaten Sorong, GKRI yang ada di Papua Barat, yang ada di Papua, seluruh Indonesia, bahkan semua umat Tuhan. Kita bersyukur hari ini tanggal 10 Mei 2020. Masih ada waktu, masih ada kesempatan buat kita memuji memuliakan Tuhan. Dan secara khusus, pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya mari siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena kasih Tuhan begitu besar, begitu luar biasa buat kami. Sehingga saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara dan menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu.
supaya umatmu diberkati. Siapkan hati umatmu, buka pikiran mereka untuk mengerti kitab suci yang disampaikan hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Segala pekerjaan iblis, setan, roh jahat yang berusaha untuk mengganggu kami pada saat firman Tuhan ditaburkan, kami hancurkan dalam nama Yesus, dan biarlah Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini yang akan menjadi tema renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah campur tangan Tuhan melalui virus corona. Sekali lagi, campur tangan Tuhan melalui virus corona atau COVID-19. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya ini bukan hal yang asing lagi, yang baru, karena memang kita dari bulan Maret sampai pada hari ini sudah bulan Mei, semua kita bergumul, bahkan ibadah pun kita tidak bisa berjemaat lagi bersama-sama di gereja. Buktinya hari ini kita juga beribadah di rumah kita masing-masing, mendengarkan firman Tuhan dari rumah. ASN pun juga libur, dan berbagai macam upaya sementara dilakukan untuk bagaimana bangsa kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Dunia sementara bergumul. Dan pertanyaan tentunya yang sangat penting adalah apa itu virus corona? Dan cara penularannya adalah lewat kontak manusia, waktu saat kita berjabat tangan dengan orang lain, atau lewat udara transmisi, lewat makanan yang sudah berkontaminasi, dan lain-lain sebagainya. Dan ketika seseorang sudah tertular oleh COVID-19 ini, maka tentunya ada tanda-tanda pada fisik atau tubuh dari orang tersebut, yaitu mengalami demam, nyeri otot, sakit kepala, batuk, sesak nafas, dan juga tanda-tanda yang lain. Nah, sehingga tenaga medis yang merupakan garda terdepan saat ini sementara berjuang. Oleh karena itu memang kita sudah dihimbau di dalam rangka pencegahan dari virus ini, yaitu mencuci tangan. Kemudian gunakan masker, hindari kontak dengan hewan, kita menjaga jarak, dan lain-lain sebagainya. Makan yang teratur, hidup bersih. Kita dianjurkan supaya tidak stres, harus tetap bersuka cita. Dari fenomena ini, saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya sangat percaya bahwa ada campur tangan Tuhan melalui virus corona ini. Artinya, lewat COVID-19 ini, pasti ada maksud-maksud Tuhan yang mungkin itu tidak dapat diselami, tidak dapat dimengerti oleh kita manusia. Itu sebabnya mari kita bersama-sama membaca beberapa ayat firman Tuhan yang akan saya mengarahkan kita untuk akhirnya membawa kita untuk berjumpa dengan pribadi yang sanggup menolong menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang pertama yang akan kita renungkan, dua ayat pertama di dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua, dan ayatnya yang kelima. Bapak Ibu silakan buka Alkitab. Buka Alkitab dan kita baca bersama-sama. Ayub pasal 42 ayat 2, kemudian ayatnya yang kelima. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Sekali lagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Ayub pasal 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu pun yang gagal. Allah tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal.
Allah yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus tidak gagal. Saya sangat optimis dan sangat terlampau percaya Allah membuat satu rancangan bagi kita untuk kita diselamatkan, untuk kita hidup bahagia, damai sejahtera. Allah tidak merancangkan kita untuk hidup dalam penderitaan. Allah tidak merancangkan kita untuk digerogoti oleh COVID-19, dihancurkan oleh pekerjaan iblis. Saudara, mari, sekalipun kita sementara mengalami pergumulan yang begitu luar biasa, tapi dengar baik-baik, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Ayub. Saudara, Alkitab berkata dari pasal 1 kita Ayub, kalau kita baca pasal 2, bahwa Ayub adalah orang yang paling saleh. Dia orang yang paling saleh, dia orang yang beribadah. Bahkan Ayub mendapatkan pengakuan dari Tuhan bahwa pada zaman Ayub tidak ada satu orang pun yang saleh seperti dia. Orang hidup beribadah, takut akan Tuhan. Bahkan Ayub adalah seorang konglomerat, diberkati oleh Tuhan. Dia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Tetapi Allah mengizinkan satu virus. Allah mengizinkan satu virus. Pagar perlindungan dari Allah itu diangkat. Sehingga masuklah virus yang namanya iblis. Saudara, setan itu adalah virus. Setan itu adalah penyakit yang membunuh, yang mematikan. Allah mengangkat pagar, mengizinkan virus itu masuk yang namanya setan. Sehingga saudara, Ayub yang tadinya adalah kaya raya, seorang konglomerat, akhirnya dia mengalami kebangkrutan yang sangat luar biasa. Semua anak-anaknya meninggal. Saudara, bahkan istrinya pun menantang dia dan berkata demikian, masih salehkah engkau? Masih salehkah engkau dengan Tuhanmu itu? Kutukilah dia dan matilah kau. Kau masih beribadahkah kepada Tuhanmu itu? Ayub, suamiku, kutuki saja dia dan matilah kau. Istrinya tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka yang tadinya orang terhormat, yang tadinya bergelimpangan harta, tapi dalam waktu relatif singkat saudara, semuanya ludes, semuanya habis. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara bahwa hidup ini mari kita bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada keuanganmu, kepada hartamu, kepada apa yang ada saudara. Karena dalam waktu singkat itu semua bisa habis, semua itu bisa lenyap. Ini yang menyebabkan Ayub itu menjadi stres. Ini yang menyebabkan Ayub itu menjadi putus asa. Karena virus yaitu setan itu dia masuk dan menghancurkan seluruh tatanan kehidupan daripada Ayub. Bahkan semua keluarga sahabat-sahabatnya pun meninggalkan dia. Mengapa? Karena dia sudah jatuh bangkrut. Bukan hanya bangkrut, tetapi anak-anaknya pada meninggal. Artinya kalau menurut pandangan manusia, Ayub sudah tidak ada lagi masa depan. Tapi dengar baik-baik saudaraku, Ayub dapat mengakui dan dia berkata begini, aku sangat percaya bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, sekalipun bangsa kita sementara mengalami pergumulan yang luar biasa, korban berjatuhan di mana-mana, COVID-19 ini menyebabkan bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan pun yang meninggal, ada anak-anak Tuhan pun juga yang meninggal. Tetapi dengar baik-baik, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu pun yang gagal. Allah tidak pernah gagal. Manusia boleh gagal, Anda boleh gagal, saya boleh gagal, tapi dengar baik-baik, Allah tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah gagal. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Yuk saudara, mari berkata bersama-sama dengan saya. Untuk keluarga yang sementara duduk di kanan, duduk di kiri, di belakang atau di depan, bilang sama dia, Allah kita tidak pernah gagal. Katakan, Yesus tidak pernah gagal. Dalam hitungan yang ketiga saudara, 1, 2, 3, Yesus tidak pernah gagal. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa. Sehingga dari pengalaman hidup inilah muncullah sebuah kesaksian yang luar biasa. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau,
tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, saudara. Ayub berkata, selamanya hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ketika ada tantangan lewat persoalan yang Ayub hadapi, lewat masalah yang Ayub hadapi, lewat pergumulan yang Ayub hadapi, dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya sangat percaya lewat virus COVID-19 ini, bangsa ini tentunya punya pengalaman bersama Tuhan. Anda dan saya punya pengalaman bersama Tuhan, bahwa memang sangat benar bahwa Dia adalah jaminan satu-satunya di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian ayatnya yang ketiga yang kita baca bersama di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Bapak Ibu buka Roma 8 ayat 28. Oke, mari kita baca bersama-sama Roma pasal 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam ayat ini ada dua hal yang perlu kita harus perhatikan baik-baik. Yang pertama, Anda dan saya mengasihi Tuhan. Mari bilang sama-sama dengan saya mengasihi Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saya mengasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya mengasihi Tuhan Yesus. Kemudian hal yang kedua di dalam ayat ini, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena rencana Allah kita terpanggil untuk menjadi anak Tuhan, untuk percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, ada dua hal. Kita mengasihi Tuhan, lalu kemudian hal yang kedua adalah kita ini terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukan maunya kita. Allah sudah merancang itu. Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita ditaruh di dalam kandungan ibu kita. Mendahului itu Allah telah memilih kita. Karena itu dengar baik-baik ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saudara, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Allah tidak pernah merancangkan musibah malapetaka. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu untuk menghancurkan kita, saudara. Tetapi saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi, begini saudara. Dari ayat ini, saya pun percaya bahwa karena ayat ini bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam kalimat segala sesuatu ini saya percaya juga di dalamnya ada yang namanya virus corona COVID-19. Melewati atau lewati ini juga Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Maksudnya apa? Supaya lewat peristiwa ini, lewat virus ini orang meninggalkan keangkuhan, kesombongan dia, lalu kemudian manusia mesti mencari Tuhan. Allah mengizinkan ini terjadi sebagaimana Allah mengangkat pagar perlindungan dari Ayub, supaya Ayub punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya Ayub dapat melihat kemuliaan Tuhan. Saya sangat percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu lewat virus corona ini, supaya setiap lutut bertelut menyembah Yesus, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ini hal yang sangat luar biasa yang perlu saudara dan saya harus kita pahami. Karena itu, Pengkhotbah pasal 8 ayat 17. Mari Bapak Ibu buka Alkitab, Pengkhotbah pasal 8 ayat 17. Pengkhotbah 8 ayat 17, Alkitab berkata demikian. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Manusia, saya dan saudara jemaat sekalian, umat Tuhan sekalian, kita tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berela-lela mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun tidak ada yang dapat menyelaminya. Namun ia tidak dapat menyelaminya. Mengapa? Tidak ada seorang pun, tidak ada manusia yang dapat menyelami pekerjaan Allah. Saudara,
kita jadi bingung, kita anak Tuhan, mengapa kita mengalami musibah ini? Mengapa COVID-19 ini, bahkan juga ada hamba-hamba Tuhan yang juga mati karena virus ini. Mengapa semua ini terjadi, saudara? Saudara bertanya dan bertanya, lama-lama kita mempersalahkan Tuhan. Lama-lama kita kecewa sama Tuhan. Lama-lama kita menjadi lelah dan kita menjadi putus asa. Saudara, Anda dan saya tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Makanya yang paling penting adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Saudara, kalau saya dan saudara bisa ada sampai pagi ini, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Bukankah itu karena kebaikan Tuhan? Bukan karena itu bukti kasih Tuhan? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Lewat virus COVID-19 ini memaksa Anda dan saya yang tadinya hanya hidupnya suka hura-hura, hidupnya cuma untuk kepentingan diri sendiri, hidupnya tidak mau tahu dengan Tuhan, tidak mau peduli, tidak baca Alkitab, tidak berdoa. Saat ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, lewat virus ini Anda dipaksa untuk harus mencari Tuhan. Dan itu baik, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Bagi kita keluarga di rumah, selama ini tidak pernah ibadah bersama, selama ini tidak pernah doa bersama, suami tidak pernah berdoa bersama istri dan anak-anak, orang tua tidak pernah berkumpul sama anak tidak pernah berkumpul sama orang tua tidak punya waktu, anggota keluarga tidak punya waktu satu dengan yang lain. Tuhan izinkan ini semua terjadi supaya akhirnya kita punya waktu, supaya akhirnya kita bisa bersama-sama, akhirnya kita bisa berfellowship bersama, akhirnya kita bisa bersekutu bersama. Luar biasa saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Allah kita dahsyat, heran dan luar biasa. Oh puji Tuhan. Jadi luar biasa kita pengkhotbah pasalnya yang ke-8 ayat 17 ini. Sekali lagi, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita menghadapi virus yang menyebar ke seluruh dunia ini? Alkitab sebenarnya sudah menyatakan bagaimana wabah penyakit akan bermunculan di akhir zaman ini. Yesus sendiri menjelaskan kepada murid-muridnya tentang peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 11, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di sana Alkitab berkata, di mana-mana akan terjadi gempa bumi yang hebat, bahaya kelaparan, wabah penyakit. Salah satunya ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kristus belum datang pada kali yang kedua. Ini baru tanda-tanda. Jadi salah satu tanda yang bermunculan ke permukaan hari ini adalah menyebarnya COVID-19, menyebarnya sakit penyakit sampar yang sementara menyebar untuk membunuh dan membinasakan dan menghancurkan. Tapi ini baru awal dari sebuah permulaan dari semua zaman yang baru. Oleh karena itu saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang sedang Tuhan lakukan melalui virus corona ini? Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Ini merupakan sikap dari Tuhan terhadap dunia, terhadap Anda dan saya. Apa yang sementara Tuhan kerjakan lewat virus corona ini, lewat COVID-19 ini? Hal yang pertama adalah Tuhan sedang memperlihatkan kepada dunia sebuah gambaran fisik kengerian moral dan kebobrokan dari dosa. Tuhan sedang memperlihatkan kepada dunia sebuah gambaran fisik kengerian moral dan kebobrokan dari dosa. Dosa adalah alasan mengapa semua penderitaan fisik terjadi. Pasal ketiga dari Kejadian menjelaskan peristiwa masuknya dosa ke dalam dunia. Itu menunjukkan dosa sebagai awal mula kehancuran dan penderitaan global. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 19. Paulus merangkumkannya di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Dunia telah menjadi rusak sejak saat itu. Semua keindahannya terperangkap dalam kejahatan, malapetaka, penyakit, frustrasi, dan lain-lain sebagainya. Dulu Allah menciptakannya sempurna. Allah menciptakan dunia ini sempurna.
Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi, sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Namun sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, sehingga hari ini terlepas dari segala keajaiban, sejarah manusia adalah gerbong muatan berisi mayat. Akhirnya manusia yang tidak perlu mati, manusia harus mati. Manusia yang tidak perlu kena penyakit karena ada kemuliaan Tuhan. Manusia yang sebenarnya tidak terinfeksi oleh virus-virus yang terjadi, tapi harus dialami itu, saudara. Mengapa? Ini semua karena dosa. Akibat upah dosa itu ialah maut, saudara. Puji Tuhan, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Iblis sangat terlibat di dalam penderitaan global. Alkitab menyebutnya sebagai ilah zaman ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Penguasa dunia ini. Yohanes 12 ayat 31. Penguasa di udara. Efesus pasal 2 ayat 2. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes pasal 8 ayat 44. Ia mengikat dan menindas orang-orang dengan beragam penyakit. Lukas pasal 13 ayat 16. Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-38. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, iblis juga mengambil bagian karena dosa, makanya ada akses masuk untuk iblis menghancurkan manusia. Kejadian pasal 3, andil dari iblis itu sangat besar, menjadi penyebab juga bagaimana manusia bisa meninggalkan Tuhan, manusia bisa diusir dari Taman Eden, dan dosa boleh terjadi dalam kehidupan manusia sampai kepada hari ini. Namun puji Tuhan, berita sukacitanya adalah bahwa Allah tidak tinggal diam. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu di dalam Kolose pasal 2 ayat 15, Alkitab berkata, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi saudara, artinya bahwa lewat pengorbanan Yesus Kristus, lewat saat-saat di mana Yesus disalibkan, dipakukan di atas tiang kayu salib, itu terjadi Allah sementara mendemonstrasikan kasih-Nya. Alkitab berkata, ketika dia disalibkan, iblis dilucuti. Jadi ada masa depan, ada hari depan, sebab dia hidup, ada hari esok. Luar biasa. Kemudian, hal yang kedua, apa yang sementara Tuhan mengerjakan lewat virus COVID-19 ini. Yang kedua adalah, Allah membangunkan kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Sekali lagi, Allah membangunkan kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Virus corona adalah panggilan alarm yang membangunkan kita agar bersiap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam kisah pasal 1, kisah Rasul pasal 1 ayat yang 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Karena itu Alkitab berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Lukas pasal 21 ayat 34. Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Pasal 24 ayat 7 dari kitab Matius. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.
pasal 24 ayat 8. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, saya kembali mengingatkan dalam ayat 6. Itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Semua yang sementara kita alami, kita hadapi hari-hari ini, itu semua harus terjadi untuk membangunkan kita, untuk membangkitkan kita, supaya hari ini saudara sadar. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang hidup masih jauh dari Tuhan, lewat peristiwa ini, lewat virus COVID-19 ini, saya mau sampaikan, mari saudara bangkit, mari saudara cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Saudara, datanglah kepada Tuhan, sujud menyembah kepadanya, pujilah Tuhan setiap waktu, hadirkan Yesus di dalam hidup saudara, sambil saudara berjaga-jaga. Semua tanda-tanda ini mau menyatakan, menyampaikan kepada kita bahwa kedatangan Kristus pada kali yang kedua akan segera datang. Yang paling penting adalah supaya kapan Tuhan datang itu menjadi rahasia bagi kita, tetapi kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap sedia. Berjaga-jagalah. Yesus ingin agar kita melihat pengalaman sakit bersalin, termasuk wabah virus corona, sebagai pengingat dan pengingatan bahwa ia akan datang kembali dan kita perlu siap-siap. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-44. Jadi saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan bekerja lewat virus ini, membangkitkan kita, mengingatkan kita. Virus ini sebagai sebuah alarm buat kita bahwa Kristus telah ada di ambang pintu. Dia akan datang. Siap sedialah. Mari kita siapkan diri kita. Bawa hidup dan keluargamu kepada Tuhan, supaya ketika tiba waktu itu, maka ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, saudara dan saya ikut diangkat bersama-sama. Hidup dengan Tuhan di dalam surga yang telah Tuhan sediakan buat kita. Jadi Tuhan mengizinkan semua ini terjadi supaya kita mencari Tuhan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, Tuhan bekerja lewat virus ini. Maksudnya apa? Yang ketiga adalah untuk menyelaraskan hidup kita dengan nilai-nilai Kristus yang tak terhingga. Artinya supaya hidup kita ini menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Artinya supaya kita ini bisa memancarkan kasih Tuhan. Kita ini bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10, Bapak Ibu bisa buka. Filipi pasal 3 ayat 10, Alkitab berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi saudaraku, virus corona adalah petir di siang bolong untuk memperingatkan kita agar bertobat dan menyelaraskan kembali hidup kita dengan nilai-nilai Kristus yang tak terhingga. Hidup sesuai dengan standar Alkitab. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan sampaikan kepada kita. Apa yang sedang dilakukan Allah melalui virus corona adalah menunjukkan kepada kita secara nyata dan menyakitkan bahwa tidak satupun hal di dunia ini yang dapat memberi kita keamanan dan kepuasan seperti yang kita temukan di dalam nilai dan keagungan Yesus yang tak terhingga itu. Pandemi global merampas kebebasan kita untuk bergerak, berbisnis, dan berelasi tatap muka. Itu merampas keamanan dan kenyamanan kita. Pada akhirnya itu mungkin merampas nyawa kita, dan memang sudah banyak nyawa yang dirampas oleh COVID-19 ini. Saudara, ada sesuatu yang saya perhatikan. Iya, saya perhatikan. Ketika Tuhan menempatkan manusia Adam, manusia pertama di Taman Eden, tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya manusia ini hidup menyembah Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Dengan kalimat lain, agar manusia itu hidup bersekutu dengan Tuhan.
Nah itu tujuannya. Itulah sebabnya mengapa kita mesti beribadah. Kita mesti bersekutu di gereja karena memang itu tujuan. Mengapa kita ada komsel-komsel? Mengapa kita ada ibadah bersama? Keluarga. Karena memang kita butuh persekutuan. Kita butuh komunitas. Allah menciptakan kita bukan untuk hidup sendiri. Tapi hidup di dalam satu komunitas. Oleh karena itu setelah Allah menaruh manusia pertama di Taman Eden, Alkitab berkata, dia datang kepada mereka. Dia bersekutu. Dia bergaul. Allah menempatkan Adam di hadapan Tuhan supaya dapat bergaul, membangun hubungan. Tapi saudara lihat, perhatikan cara kerja iblis. Saat hari-hari ini kita dilarang. Tidak boleh di dalam kerumunan. Bertentangan kan dengan firman. Lalu kemudian kita mesti jaga jarak. Padahal Alkitab bilang, kita mesti ada di dalam persekutuan. Kita mesti jaga jarak. Lalu kemudian saat ini kita harus mendukung program pemerintah. Kita tidak boleh lagi ibadah di gereja dulu untuk sementara waktu. Supaya memutuskan rantai virus ini. Jadi saudara kita lihat, ada dua hal yang kontradiksi. Ada dua hal yang bertentangan. Jadi apa yang sementara terjadi, anjuran-anjuran ini memang baik kita ikut pemerintah. Tetapi saudara ini bertentangan dengan kebenaran firman. Memang manusia diciptakan untuk bersekutu. Tapi saudara lihat apa yang terjadi. Ini adalah tanda-tanda bahwa Kristus akan datang kedua kali. Dengar baik-baik, dunia ini bukan milik saudara, bukan tempat saudara. Saudara hanya numpang. Kita hanya sementara saja. Kita warga kerajaan surga. Sementara waktu ini kita warga Indonesia. Kita adalah warga negara Indonesia. Tetapi dengar baik-baik, engkau juga adalah warga kerajaan surga. Dunia ini bukan tempat yang sesungguhnya buat kita. Oleh karena itu saudara, semua tatanan-tatanan, aturan-aturan dunia ini selalu kontras dengan apa yang disampaikan oleh kita. Buktinya ini. Tetapi saudara, apapun itu, tetapi hari ini saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai, atau hidup sesuai serupa dan segambar dengan Allah. Jadi alasan mengapa Allah mengizinkan kita mengalami kehilangan-kehilangan itu adalah untuk menggugah kita agar bersandar pada Kristus. Atau dengan kata lain, alasan mengapa ia memakai bencana sebagai kesempatan menawarkan Kristus kepada dunia adalah bahwa keagungan Kristus yang tertinggi dan paling memuaskan akan bersinar lebih terang ketika ia memelihara sukacita kita di dalam penderitaan. Di dalam penderitaan ada sukacita. Oleh karena itu, Alkitab selalu bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rencana Tuhan bagi kita itu luar biasa. Izinkan saya, mari kita baca satu ayat di dalam kitab Ibrani. Pasalnya yang ke-10 ayat 14. Di sana Alkitab berkata, pasal 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita manusia yang berdosa sekarang ini telah memperoleh pengampunan. Kita yang sebenarnya harus dibuang ke dalam neraka, kita telah memperoleh hidup yang kekal. Kita yang sebenarnya telah ditolak oleh surga, telah ditolak oleh Allah, kita telah diterima kembali tanpa syarat oleh karena kasih. Kita yang hati kita penuh dengan kepahitan, kebencian, dendam, dan iri hati, sekarang telah dipulihkan kembali oleh karena Kristus. Kita yang mengalami berbagai macam sakit penyakit, tetapi karena Yesus, maka kita telah mengalami kesembuhan. Artinya, Yesus jawaban atas segala persoalan hidup. Yesus adalah jawaban untuk persoalan mengatasi virus COVID-19 ini. Yesus adalah jawabannya. Karena itu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah undangan dari Tuhan di akhir khotbah saya. Undangan dari Yesus buat kita. Hari ini Yesus sementara membuka kedua tangannya. Dan dia berkata di dalam Matius pasal 11, ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jiwamu akan mendapat ketenangan.
Ketenangan itu kita peroleh ketika Yesus kita hadirkan di dalam hidup kita. Kita akan diberikan kuasa supaya menjadi anak Allah kalau kita menerima Dia. Orang-orang yang menerimanya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Yohanes pasal yang pertama di dalam ayatnya yang ke-12. Kemudian undangan dari Tuhan buat saudara dimanapun saudara ada hari ini. Inilah undangan dari Tuhan. Dia datang kepada saudara. Dia mengetuk pintu hati saudara di saat kondisi seperti ini. Dan dia berkata di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan datang masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita datang kepada Yesus. Mari kita buka hati kita. Kita yang tadinya musuh atau setru Allah, tapi ketika dia duduk makan bersama-sama dengan kita, artinya kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Saat terakhir di mana dia di atas tiang kayu salib, dan saat terakhir dia akan mati. Ketika saat dia akan mati, dia berkata begini, tetelestai. Salah satu perkataan di atas tiang kayu salib, tetelestai, artinya sudah selesai. Saudara buka hati saudara hari ini. Ini jawaban bagi saudara untuk menjawab semua keluh kesah kita hari-hari ini dengan tantangan hebat menghadapi virus corona ini. Maka tidak lain dan tidak bukan, Yesus Kristus adalah jawaban buat kita. Hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, dan saudara percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saudara dan saya mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Kenapa? Karena kita telah dipindahkan dari maut, dari neraka, kepada hidup, yaitu kerajaan surga. Bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita hamba-hamba Tuhan, kesempatan ini dalam kondisi seperti ini, mari kita merenungkan kembali, sudah sejauh mana kasih kita kepada Tuhan? Sejauh mana loyalitas kita kepada Tuhan? Sudah sejauh mana kita melakukan kewajiban-kewajiban kita? Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan. Mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Itu hal yang sangat penting. Itulah sebabnya Tuhan bekerja. Campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa lewat virus corona ini. Supaya akhirnya membawa kita bertelut di kaki Tuhan. Dan di atas segala-galanya untuk mengatasi virus ini, saya mau sampaikan di akhir khotbah saya, Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah jawaban di atas segala-galanya. Waktunya datang kepada Tuhan. Pijakan kaki kita di batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus yang adalah batu karang itu. Maka saudara akan melihat karya Tuhan yang begitu besar dan begitu luar biasa. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di saat ini memberkati saudara, meneguhkan dan menguatkan kita. Ada masa depan, ada harapan, ada penghiburan, ada Juru Selamat. Yesus selalu hadir. Hadirkan Dia dalam hidupmu dari hari lepas hari. Maka saudara selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita berdoa, meresponi firman Tuhan yang telah saya sampaikan, saya akan membawakan sebuah pujian, akan menjadi kesaksian bagi Bapak Ibu sekalian. Ketika saya renungkan firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13 tentang hal berdoa, di mana Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Dan biarlah lewat pujian ini Bapak Ibu diberkati dan juga merupakan doa kita bersama. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, Aba ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, Aba ya Bapa. Oh, kami puji-Mu, kami sembah-Mu, Bapa ya Bapa. Tinggikan nama-Mu, muliakan Engkau, Bapa ya Bapa. Kau layak Bapa. Kau agung, Kau mulia ya Bapa. Seluruh umat-Mu sujud, seluruh umat menyembah-Mu, Bapa ya Bapa. Pujian ini merupakan doa kita bersama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Kota kami seperti di surga, dalam keluarga kami seperti di surga, dalam hati kami seperti di surga. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, Aba ya Bapa. Kami puji-Mu, kami sembah-Mu, Bapa ya Bapa. Tinggikan nama-Mu, muliakan Engkau, Bapa ya Bapa. Oh, Kau layak Bapa. Kau agung, Kau mulia ya Bapa. Seluruh umat-Mu sujud, seluruh umat menyembah, Bapa ya Bapa. Oh, Kau layak Bapa. Kau agung, Kau mulia ya Bapa. Seluruh umat-Mu sujud, seluruh umat menyembah-Mu, Bapa ya Bapa. Oh, Kau layak Bapa. Kau agung, Kau mulia ya Bapa. Seluruh umat-Mu sujud, seluruh umat menyembah, Bapa. Oh, Bapa.
Bapa Haleluya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Kebenaran firman Tuhan telah hamba sampaikan, bahwa ada campur tangan Tuhan lewat virus corona ini. Kami berdoa biarlah Tuhan bekerja, Tuhan berkarya lewat ini semua. Ada maksud-maksud Tuhan yang baik di balik semua ini. Oleh karena itu saudara, setelah saudara dengar firman Tuhan, mari buka hati saudara. Izinkan Tuhan berkuasa. Dia menjadi kurios, menjadi Tuhan di dalam hidup saudara. Menguasai, menuntun hidup saudara. Dan mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Supaya kita melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik, sungguh baik, dan sangat baik buat kami. Kebenaran firman ini mengubah kami. Kupastikan firman ini telah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, telah menyenangkan Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu mari saya mengajak semua bangkit berdiri. Tadakan kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami lewat ibadah ini. Memberkati semua kami hamba-hamba Tuhan, pimpinan jemaat dan para penata layan dari GKRI Lembah Pujian Kota Kabupaten Sorong. Memberkati semua anggota jemaat di rumah masing-masing. Memberkati mereka di dalam seluruh pergumulan mereka. Di dalam memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Apapun yang mereka sementara gumuli hari-hari ini. Semua umat Tuhan memberkati mereka sekalian. Memberkati GKRI di Papua Barat. Memberkati GKRI se-Indonesia. Seluruh umat Tuhan berkati. Berkati bangsa dan negara kami. Pemerintah kami. Memberkati semua orang yang lagi membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami mohon biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, memberkati, melayani, memimpin, menuntun kami saat ini, terus kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Ibadah kita sudah selesai dan kita akan berjumpa kembali di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Tentunya di dalam ibadah minggu depan. Dan mari kita terus berdoa supaya Tuhan terus menjaga, melindungi, memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai Mari sama-sama kita Haleluya. katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
sorak-sorai yang meriah bagi dia.